Hai semuanya, selamat datang di channel aku Irma Mardia. Selamat datang di sini lagi. Terima kasih udah klik thumbnailnya. Dan apa kabar kalian? Apa masih sehat? Atau udah pusing di rumah terus? Aku harap kalian sehat aja dimanapun kalian berada. Jadi kemarin aku iseng-iseng nih buka kuesioner di Instagram. Nah, pertanyaannya itu apa kata-kata yang paling nyakitin orang lain tentang tubuh kalian atau fisik kalian. Awalnya aku kira nggak ada yang bakalan respon, tapi ternyata banyak juga, lumayan juga teman-teman yang ngerespon, dan aku berterima kasih banget karena dari sana aku dapat simpulin bahwa banyak yang belum tahu tentang hal ini gitu. Terus aku pikir apa salahnya sih aku sharing tentang hal ini yang mungkin ada beberapa orang yang belum tahu atau bahkan belum dengar tentang body positivity. Tapi bagi kalian yang udah tahu dan kalian nggak mau denger aku ngebacot di sini, ngomong panjang lebar di sini, oke, nggak apa-apa, kalian bisa pause video ini dan cari video lainnya. Oke, sebelumnya aku udah pernah buat juga video seperti ini, kalian bisa cek di sini. Itu tuh aku buat sekitar berapa bulan yang lalu, tapi kayak terlalu teoritis gitu karena aku ngambil referensinya itu di artikel, di salah satu artikel. Jadi kayak ya aku cuma menjelaskan dan menjabarkan artikel itu gitu. Nah, aku pikir apa salahnya buat video yang lebih santai, yang bisa heart to heart. Akhirnya aku memutuskan untuk buat video ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku kemarin kan buat kuesioner tuh di Instagram dan rupanya banyak yang respon. Tapi dari respon-respon ini, aku sadar kalau insecurity itu bukan cuman ngerasa tubuh kalian gendut, hitam, terus jerawatan. Rupanya banyak hal-hal lain yang kayak mind blowing, yang kayak masa hal ini juga dipermasalahkan gitu. Rupanya ada loh hal-hal yang kayak gitu. Kayak di salah satu jawaban yang aku terima dari pertanyaan tersebut, ada yang bilang aku itu sering dibilang kumisan, jadi insecure banget nih sama kumis aku. Tapi menurutku, temanku itu aku kenal ya personal sama dia, nggak gitu-gitu amat, masih normal dan masih kayak biasa aja gitu. Tapi mungkin karena dapat komentar dari orang lain, jadi dia ngerasa insecure. Tapi hey, kalau kamu nonton video ini, you're pede, oke? Ya, aku buat kuesioner itu sebenarnya setelah membaca buku dari Meira Anastasia tentang imperfect. Awalnya aku kira buku itu hanya tentang curhatan-curhatan doang dan buku-buku motivasi biasanya. Tapi menurutku bukunya lumayan bagus. Dia ngajarin aku tentang cara menghandle insecurities dan juga cukup nge-boost rasa insecure ini menjadi energi yang lebih positif. Apa itu insecure? Secara textbooknya aku nggak tahu insecure itu apa, tapi sederhananya menurutku insecure itu rasa tidak nyaman, rasa nggak pede terhadap tubuh sendiri. Kalau lihat kaca tuh kayak banyak banget kekurangan yang kita milikin gitu. Itu yang dinamakan insecurity. Dan menurutku ada dua faktor terjadinya insecurity. Yang pertama, faktor dari dalam. Dari dalam itu maksudnya yaitu faktor dari mindset kita sendiri. Kadang kalau di depan kaca kita sering mempoint out hal-hal yang menurut kita kurang yang kita miliki. Makanya kalau kalian lihat kaca, kalian sering bilang, waduh lenganku besar banget, waduh pipiku tebal banget, pahaku besar banget, perutku buncit, dan yang lainnya. Itu adalah faktor dari dalam. Selain itu, faktor dari dalam bisa terjadi karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Lihat orang yang lebih cantik, lebih bagus bodinya dari kita sering ngerasa insecure. Ih, kok dia cantik banget, ih kok dia tinggi banget, ih kok lengannya nggak besar kayak aku gitu. Itulah hal yang bisa memicu insecurities dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan faktor kedua adalah faktor dari luar. Faktor dari luar ini bisa terjadi karena omongan orang lain, entah itu dari keluarga ataupun dari teman-teman, dari teman kerja dan juga lingkungan kita yang menganggap kalau kita kurang cukup cantik di mata masyarakat. Yang kedua yaitu media. Media bisa dibilang di sini entah TV ataupun majalah-majalah yang kalian lihat, mereka selalu menunjukkan bahwa cantik itu adalah tinggi, putih, rambutnya berkilau, nggak ada jerawat, dan juga punya badan yang langsing. Itu merupakan taktik dari media yang akhirnya memicu standar kecantikan di society itu sendiri. Beda negara, beda standar kecantikannya. Pernah bahas tentang standar kecantikan di video yang ini. Nah, yang ketiga yaitu pandangan society atau standar kecantikan. Ini bisa
menjadi pemicu dari luar timbulnya insecurity pada seseorang. Standar kecantikan adalah standar-standar yang dibuat oleh society bahwa jika memenuhi persyaratan ini kamu bisa dikatakan cantik. Tapi karena orang yang merasa insecure itu sangat jauh dari kriteria tersebut, maka dia menganggap dirinya tidak cantik, tidak menarik, dan juga merasa insecure. Itu dia faktor-faktor yang menurut aku bisa mempengaruhi kita timbul insecurity itu sendiri. Terus kita sebagai orang yang insecure juga punya pilihan lain untuk menyikapinya. Juga menurutku ada 2 cara menyikapi insecure ini. Yang pertama yaitu bisa diubah, dan yang kedua bisa disyukuri. Pertama itu bisa diubah. Yang bisa diubah itu biasanya hal-hal yang sebenarnya awalnya nggak gitu dari kita lahir. Contohnya kayak badan yang overweight, atau wajah yang berjerawat, tapi ada case juga ya yang mungkin jerawatnya karena hormon atau sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu mungkin nggak bisa masuk di sini. Tapi yang aku mention di sini adalah jerawat yang mungkin karena kurang kebersihan atau mungkin karena belum cocok produk yang kita pakai. Awalnya kita harus mengubah mindsetnya. Yang pertama, kita cantik nggak harus sesuai dengan standar kecantikan. Kita bisa menjadi cantik sesuai versi terbaik kita masing-masing. Cantik itu saat kalian bisa ngelihat cermin, oh aku udah cantik kok, oh aku udah sehat kok, itu udah memenuhi kategori cantik. Mulai berbenah di sini. Kalau kalian lihat di cermin, kalian ngerasa, oh aku masih kurang ini, oh badanku harus lebih dikurangin, oh lenganku udah terlalu besar, oh aku udah nggak sehat lagi. Ini adalah step kedua yang harus kalian lakukan. Kalian mulai berbenah, mulai mencoba mencari tahu bagaimana cara untuk mulai berbenah. Karena sekarang di zaman teknologi kalian bisa menemukan ribuan macam cara gimana cara menurunkan berat badan, atau cara memilih makan yang lebih sehat, atau cara-cara lainnya. Kalian hanya perlu niat dan tekad untuk tetap konsisten, itu aja. Cara menyikapi yang kedua yaitu dengan bersyukur. Cara menyikapi kedua ini adalah hal-hal yang nggak bisa kita ubah sama sekali, atau bisa dibilang takdir gitu. Udah ditakdirkan kita kayak gini dari lahir, itu nggak bisa kita ubah sama sekali. Apa yang bisa kita sikapi? Syukur kalau kita masih diberikan nyawa untuk tetap hidup, dan mensyukuri hal-hal kecil yang ada di hidup kita, entah orang-orang yang menyayangi kita atau teman-teman yang sangat baik pada kita. Kita sadari bahwa mereka itu berharga. Menyikapi yang kedua yaitu kita bisa melihat orang yang kurang beruntung dari kita. Maaf ya, mungkin kita nggak bisa jalan karena kita nggak ada kaki, tapi ada orang di sana yang bahkan untuk duduk aja nggak bisa gitu. Mungkin kita ngerasa, oh aku kurang bisa ngomong, tapi ada orang di sana yang memang dari lahir nggak ditakdirkan untuk bisa ngomong. Kita lihat YouTube channel ini. Masalah kerana saya bilang aku boleh, tapi aku pilih bisa berkomunikasi dengan teman-teman semua. Bayangin dia bisa menjadi seorang vlogger, padahal dia nggak bisa ngomong, tapi dia bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih untuk dirinya sendiri. Kalian yang sebenarnya bisa ngomong dan dilahirkan normal, tapi masih merasa nggak bisa melakukan sesuatu. Kita harus ingat ini, menjadi manusia itu udah sangat sempurna. Jadi kita hanya perlu menyempurnakan hal yang udah sempurna sebenarnya. Apapun yang kalian lakukan, bagaimanapun keadaan kalian, apapun rasa insecure kalian di dalam hati, tetap teguh pada hal ini. Tetap yakin bahwa Tuhan masih kasih kalian nyawa, bahwa Tuhan masih kasih kalian oksigen, kasih kalian umur untuk terus berjalan, untuk terus menempa kehidupan yang keras ini. Kalian harus bersyukur kalian masih punya orang tua, masih punya pekerjaan, masih punya pendidikan, yang mungkin orang di luar sana sangat mendambakan posisi kalian sekarang. Dan juga jangan memusingkan kepala kita, memusingkan hidup kita hanya karena insecure itu. Untuk teman-teman semua yang nonton video ini dan juga yang masih merasa insecure dengan tubuhnya sendiri, untuk tetap semangat menyikapi rasa insecure kalian. Seperti yang aku udah bilang tadi, kalian bisa ubah, atau memang kalau hal itu nggak bisa diubah, kalian bisa syukuri. Aku harap dari video ini kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, juga terima kasih untuk kalian yang baru mungkin di channel ini.
Aku harap kalian mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif setelah nonton video-video di channel ini. Dan juga jangan lupa subscribe dan komen juga apa rasa insecure kalian yang selama ini kalian rasakan dan bagaimana cara kalian menyikapinya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!